Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Alifah Salma, biasa dipanggil Salma. Saya berasal dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya semester 1, kelas PAI 1G. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester Matkul Ulumul Quran. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih. Selamat menyaksikan. Materi pertama yang saya akan bahas dalam video ini yaitu pengertian muhkam. Kata muhkam berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu hukum, yang berarti menghukum atau menetapkan sesuatu dengan secara kokoh. Sedangkan menurut istilah, muhkam merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang memiliki makna yang jelas, tegas, dan tidak ada keraguan dalam memahaminya. Ayat-ayat muhkam biasanya bersifat qat'i ad-dilalah, yang artinya menunjukkan makna yang pasti dan tidak terbuka untuk berbagai penafsiran. Lalu masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu ciri-ciri ayat-ayat muhkam beserta dengan contohnya. Yang pertama yaitu kejelasan makna. Ayat-ayat muhkam memiliki makna yang terang dan dapat dipahami secara langsung tanpa memerlukan adanya penafsiran yang kompleks. Contohnya terdapat pada Quran surat Al-Ma'un ayat 1-3. Ayat ini menjelaskan siapa orang-orang yang mendustakan agama dengan tindakan mereka yang tidak peduli kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin. Kejelasan makna dalam ayat ini tidak menimbulkan adanya keraguan, sehingga termasuk ke dalam ayat-ayat muhkam. Lalu yang kedua, adanya ketegasan. Ayat-ayat muhkam memberikan perintah, larangan, atau penjelasan secara hukum yang tegas, seperti kewajiban sholat, larangan berzina, dan yang lain-lainnya. Contohnya terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya yaitu ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak mengandung keraguan sama sekali dalam isinya dan berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketegasan dalam ayat ini menyatakan bahwa sifat Al-Quran yaitu termasuk ke dalam kategori muhkam. Lalu ada pula fungsi ayat-ayat muhkam. Yang pertama yaitu ayat muhkam sebagai dasar hukum. Ayat-ayat muhkam seringkali digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Yang kedua, sebagai panduan hidup. Ayat-ayat muhkam karena sifatnya yang jelas dan tegas, ayat-ayat ini menjadi pedoman langsung bagi umat Islam dalam menjalankan syariat-syariat Islam. Lalu lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang maknanya tidak langsung atau tidak sepenuhnya dapat dipahami dengan jelas oleh akal manusia tanpa adanya penafsiran. Menurut istilah tersendiri, mutasyabih berasal dari kata Arab yaitu shib, yang berarti serupa atau tidak jelas. Ayat-ayat mutasyabih seringkali mengandung kata simbolisme, metafora, atau bahasa kiasan yang memerlukan pemahaman lebih mendalam dan penafsiran oleh para sejumlah ulama.
Lalu ada pula ciri-ciri ayat mutasyabih. Yang pertama yaitu metafora dan simbolisme. Ayat-ayat mutasyabih seringkali menggunakan bahasa simbolis atau metaforis untuk menggambarkan konsep-konsep yang sulit dipahami oleh akal manusia itu tersendiri. Contohnya pada Quran surat Toha ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat ini menggunakan istilah istawa atau bersemayam yang menggambarkan bahwa kedudukan Allah lah yang sangat tinggi dan sangat agung. Istilah kata istawa juga bukan berarti Allah duduk secara fisik di atas arsy, melainkan menunjukkan bahwa kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh alam semesta. Ayat ini termasuk dalam kategori mutasyabih karena maknanya memerlukan penafsiran yang tidak literal. Kata bersemayam di atas arsy. Kata ini menunjukkan kekuasaan Allah yang meliputi seluruh alam, bukan dalam arti fisik tertentu. Oleh karena itu, ayat ini menjadi contoh dari penggunaan bahasa metaforis yang memerlukan tafsiran yang sangat mendalam untuk memahaminya secara tepat. Lalu yang kedua yaitu ambiguitas makna. Ayat-ayat mutasyabih tidak memiliki makna yang secara langsung atau eksplisit. Maknanya, ayat-ayat mutasyabih ini bisa kabur ataupun samar, sehingga memerlukan penafsiran yang lebih mendalam. Contohnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Ayat ini menggunakan istilah wajhullah yang dalam konteks bukan berarti wajah secara fisiknya Allah, tetapi lebih kepada simbol kehadiran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala arah. Materi yang selanjutnya yaitu perbedaan muhkam dan mutasyabih. Dalam segi karakteristik, muhkam yaitu ayat-ayat yang maknanya jelas dan maknanya secara langsung, tidak memerlukan tafsiran yang lebih lanjut karena maknanya sudah pasti. Ayat-ayat muhkam tersendiri sering digunakan sebagai dasar hukum, ushul al-hukum dalam syariat-syariat Islam. Ayat yang jelas dan tidak membingungkan para pembacanya. Sedangkan mutasyabih, ayat-ayat mutasyabih yaitu ayat yang maknanya samar dan bisa beragam-ragam. Ayat-ayat mutasyabih memerlukan tafsiran atau penafsiran mendalam, takwil, untuk memahaminya. Ayat-ayat mutasyabih sering menggunakan kata simbolisme atau metafora. Ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang maknanya tidak langsung terlihat dan seringkali menantang pemahaman kita karena bisa diartikan dengan berbagai macam cara. Lalu yang terakhir adanya kesimpulan ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih. Ayat muhkamat memberikan dasar hukum dan pedoman yang jelas, sementara ayat-ayat mutasyabih menuntut penafsiran dan memberikan kedalaman spiritual serta intelektual. Kedua ayat ini memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam Al-Quran. Ayat-ayat muhkam untuk hukum yang jelas dan ayat-ayat mutasyabih untuk makna yang lebih mendalam dalam refleksi spiritual. Umat Islam dianjurkan untuk memahami
ayat muhkamat secara langsung dan menyerahkan penafsiran ayat-ayat mutasyabih kepada ulama yang memiliki ilmu yang mendalam. Cukup sekian materi makalah ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih yang dapat saya bahas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.